Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah kedua Fisika Komputasi. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan turn on notification. Sebagai kelanjutan dari perkuliahan sebelumnya, kali ini saya akan menguraikan bagian yang paling mendasar dalam pemrograman MATLAB, yaitu matematika umum. Matematika umum dalam MATLAB adalah operasi matematika dasar yang dikerjakan dengan prosedur pemrograman MATLAB. Adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai setelah mempelajari kuliah kedua ini adalah mahasiswa mampu mengoperasikan fungsi matematika umum dalam MATLAB. Sebagaimana yang telah saya informasikan pada kuliah sebelumnya melalui channel YouTube kami, bahwa referensi utama yang akan digunakan adalah buku ajar Fisika Komputasi yang diterbitkan oleh Unsur Press. Untuk materi perkuliahan kedua ini, yaitu matematika umum, berada pada bab 2, halaman 13 sampai halaman 24. Operasi matematika dalam MATLAB sama seperti operasi matematika biasa, yaitu kita mengenal operasi penjumlahan yang disimbolkan dengan tanda tambah, operasi pengurangan yang juga disimbolkan dengan tanda kurang, sedangkan operasi perkalian disimbolkan dengan star, dan operasi pembagian disimbolkan dengan strip, sedangkan operasi pemangkatan disimbolkan dengan tanda apostrof. Sedangkan operasi akar disimbolkan dengan SQ arti kemudian dalam kurung N, di mana N adalah bilangan yang akan diakarkan. Fungsi lainnya yang dikenal atau bisa dioperasikan dalam MATLAB adalah fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Yang kedua adalah fungsi eksponensial yang bisa dituliskan dengan EXP X. Sedangkan fungsi logaritma biasa bisa ditulis dengan log Y kemudian dalam kurung X, di mana X adalah logaritma. Sedangkan logaritma natural ditulis log X. Sebenarnya masih banyak fungsi lainnya dalam MATLAB. Untuk mengetahui berbagai macam fungsi, silakan baca referensi utama dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, saya akan memandu Anda menyelesaikan sebuah kasus sederhana dengan membuat sebuah program sederhana dalam MATLAB. Salah satu kasus yang akan kita selesaikan dalam tutorial pemrograman ini adalah bagaimana memperkirakan tinggi menara dengan prinsip trigonometri. Mari kita perhatikan sebuah menara seperti yang kita lihat di slide ini, di mana tinggi menara tersebut disimbolkan dengan H, dan tinggi pengamat disimbolkan dengan H kecil. Sedangkan sudut elevasi pengamat disimbolkan dengan theta, dan jarak antara pengamat dengan gedung disimbolkan dengan D. Maka berdasarkan prinsip trigonometri, yaitu prinsip tangen, maka kita bisa menghitung dengan rumus dasar, yaitu H atau H besar dikurang H kecil, di mana tinggi menara dikurang tinggi pengamat dibagi dengan jarak antara pengamat dengan gedung yang akan diperkirakan tingginya. Selanjutnya dilakukan penyederhanaan terhadap persamaan trigonometri tersebut, maka diperoleh bahwa tinggi gedung dapat ditentukan dengan rumus H kecil ditambah D dikali tangen theta. Simbol yang saya perlihatkan ini jika diimplementasikan dalam MATLAB, maka dapat dibuat penyimbolan seperti ini, yaitu H besar adalah tinggi gedung sama dengan H kecil tinggi pengamat ditambah D jarak antara pengamat dan gedung
dikalikan dengan tangen theta, theta disimbolkan dengan theta, dikali pi per 180. Mengapa disimbolkan dengan theta dikali pi per 180? Karena MATLAB tidak mampu bekerja dalam derajat, tetapi hanya bekerja dalam radian. Sehingga jika dikalikan pi kemudian dibagi dengan 180, itu artinya theta yang sudah dalam bentuk radian. Selanjutnya, kita bisa membuat program dalam script M-file seperti berikut. Kita tuliskan persen, yaitu program untuk memperkirakan tinggi bangunan. Kemudian persen ini tidak dieksekusi oleh MATLAB. Kemudian kita lihat persen, karakter setelah persen by Jamrud juga tidak dieksekusi oleh MATLAB. Sedangkan disk kemudian kosong, artinya kita menyiapkan baris kosong sebelum baris pertama. Jadi baris pertama akan kosong. Selanjutnya kita perlihatkan H sama dengan input, kemudian ada tanda kurung, kemudian aksen sama dengan input. Ini adalah perintah dalam script M-file meminta pemakai untuk memasukkan tinggi pengamat. Nah, nanti karakter yang ada di dalam tanda aksen ini akan diperlihatkan dalam MATLAB. Kemudian pemakai diminta untuk menginput angka tertentu, misalnya tinggi pengamat. Kemudian D, input masuk input atau masukkan jarak antara pengamat dan gedung. Karena jarak antara pengamat dan gedung bisa diukur secara langsung. Kemudian theta, masukkan sudut pandang terhadap gedung seperti yang saya perlihatkan pada model sebelumnya. Kemudian ada tanda disk, yaitu dikosongkan, kemudian semua yang ada disk kemudian ada tanda aksen, itu akan memunculkan karakter yang ada dalam tanda aksen tersebut. Jadi nanti pada common window akan muncul tekan enter untuk mengetahui tinggi gedung berdasarkan hasil operasi matematika. H tinggi gedung sama dengan H plus D kali tan theta pi di per 180 dan seterusnya. Seperti inilah kira-kira program yang akan kita buat dalam script M-file. Selanjutnya saya akan memandu Anda bagaimana membuat program untuk menyelesaikan kasus yang telah diuraikan sebelumnya. Mari kita lihat mulai dari cara membuka program MATLAB, kemudian mengetik program tersebut dalam script M-file, dilanjutkan dengan running program dan melihat hasilnya pada common window. Baik, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara membuat program untuk kasus tersebut dalam MATLAB. Kita mulai dengan cara membuka program MATLAB, double klik MATLAB 6.1 di desktop Anda atau apapun seri MATLAB yang Anda gunakan. Kita double klik, tunggu sejenak sampai muncul jendela common window. Setelah jendela common window muncul, kemudian kita membuka script M-file dengan cara klik new M-file atau bisa juga dengan cara file new kemudian klik M-file. Setelah script M-file terbuka, di sini kita bisa melakukan pengetikan program seperti mengetik biasa. Sekarang program sudah selesai saya ketik. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpan program tersebut dengan cara boleh dengan langsung mengklik save atau boleh juga dengan cara debug atau run. Saya memilih cara save. Kemudian di buku teks program ini diberi nama program 03. Perhatikan pada proses pemberian nama file harus menggunakan underscores. Jika tidak menggunakan underscores, misalnya menggunakan tanda garis biasa, maka program akan error. Atau boleh juga dengan hanya menuliskan karakter program 03 tanpa pembatas atau tanpa spasi. Selanjutnya kita save. Program ini sudah tersave di directory work MATLAB program 03. Selanjutnya
Untuk menjalankan program ini bisa memilih debug, kemudian run, atau bisa juga dengan klik tombol ini, run, atau bisa juga dengan memilih F5 di keyboard. Saya memilih cara ini. Nah, pada jendela command window muncul perintah untuk memasukkan tinggi pengamat. Misal, tinggi rata-rata orang Indonesia 160 cm. Berarti saya masukkan 160 cm. Masukkan jarak antara pengamat dan gedung. Misal, pengamat dan gedung mempunyai jarak sekitar sama seperti panjangnya lapangan sepak bola, yaitu 100 meter. 100 meter artinya 10.000 cm. Selanjutnya, kita masukkan sudut pandang terhadap gedung, yaitu sudut pengamatan, misalnya 45 derajat. Kemudian kita tekan enter di keyboard. Pada jendela command window akan muncul perintah tekan enter untuk mengetahui tinggi gedung. Sekarang saya tekan enter di keyboard. Maka tinggi gedung itu sekitar 1,016 kali 10 pangkat 4, atau sekitar kurang lebih 10.000 cm atau 100 meter. Demikianlah cara membuat program untuk kasus yang telah saya uraikan sebelumnya. Mudah sekali kan? Selamat mencoba. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi kali ini, saya akan memberikan latihan pemrograman seperti pada slide berikut. Latihan pemrograman kita kali ini terkait dengan bentuk matematis unsur radioaktif. Baik, soalnya adalah seperti berikut. Unsur radioaktif polonium mempunyai waktu paruh 140 hari. Jika hari ini diproduksi 10 gram, berdasarkan hukum peluruhan radioaktif, problem ini dapat dinyatakan secara matematis dalam bentuk seperti yang saya perlihatkan, yaitu NT sama dengan N0 dikali 0,5 berpangkat T kecil per waktu paruh. Hukum peluruhan ini dalam MATLAB dapat dinyatakan dalam bentuk seperti berikut. Perhatikan, NT disimbolkan sebagai jumlah tinggal, N0 disimbolkan sebagai jumlah semula, dikali 0,5 kemudian titik berpangkat T per waktu paruh. Jadi ini perwakilan masing-masing simbolnya. Adapun tanda titik itu untuk menandakan bahwa setelah tanda titik ini itu adalah array. Array akan kita jelaskan pada perkuliahan berikutnya. Oke, operasi titik ini menunjukkan bahwa bilangan sebelum operasi tersebut dipangkat oleh sintaks berupa bilangan T waktu secara berurutan. Nah, selanjutnya tugas Anda adalah buatlah listing program untuk menyelesaikan persoalan ini. Silakan menggunakan prosedur seperti pada tutorial pemrograman yang telah diuraikan sebelumnya. Selamat berlatih, semoga Anda bisa. Demikian perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, subscribe, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.